menggantung nasib rancangan undang-undang pro rakyat. DPR telah menyelesaikan rapat paripurna akhir keanggotaan 2019-2024 kemarin 30 September. Hari ini, DPR baru untuk periode 2024-2029 dilantik. Dalam pidatonya di rapat paripurna terakhir itu, Ketua DPR Puan Maharani membanggakan 225 undang-undang yang berhasil disahkan dalam masa kepemimpinannya. Dari sisi angka memang tampak mentereng, tetapi belum tentu soal kualitas. Dengan sedikit menelaah rincian 225 undang-undang itu, sudah terlihat kepentingan kelompok mana yang dijunjung oleh DPR. Dari jumlah itu, hanya 48 undang-undang yang berasal dari prolegnas prioritas. Adapun yang berasal dari rancangan undang-undang kumulatif terbuka justru lebih banyak, mencapai 117 undang-undang. Rancangan undang-undang kumulatif merupakan rancangan undang-undang di luar prioritas yang dapat diajukan DPR ataupun pemerintah dengan alasan mengisi kebutuhan hukum. Namun kerap terjadi rancangan undang-undang tersebut digunakan sebagai jalur cepat untuk kepentingan kelompok tertentu. Kinerja pilih-pilih DPR bahkan semakin terlihat belakangan ini. Ada rancangan undang-undang yang cepat, bahkan amat cepat dibahas dan disahkan. Di saat sama, banyak rancangan undang-undang yang ditunda-tunda terus pembahasan ataupun pengesahannya. 3 contoh yang paling sering kita dengar ialah rancangan undang-undang perampasan aset, rancangan undang-undang masyarakat hukum adat, dan rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga atau PPRT. Ketiganya sudah dijanjikan pimpinan DPR akan dimasukkan ke prolegnas prioritas 2024-2029. Yang paling spesial tentu rancangan undang-undang PPRT. Rancangan undang-undang ini usianya sudah 20 tahun lebih, tapi selama 4 periode DPR, nasibnya terus digantung tanpa kejelasan. Gelombang desakan yang menuntut rancangan undang-undang PPRT segera disahkan tak pernah digubris. DPR, terutama pucuk pimpinannya, selalu bergeming ketika ditodong soal rancangan undang-undang PPRT tersebut. Bahkan di hari terakhir paripurna kemarin, DPR mencuekin rancangan undang-undang yang sebetulnya berada di urutan 15 prioritas tersebut. DPR malah memilih mengesahkan rancangan undang-undang paten yang berada jauh di bawah, yakni di nomor urut 37 prolegnas prioritas 2024. Padahal, secara materi tidak ada alasan menunda pengesahan rancangan undang-undang PPRT. Finalisasi daftar isian masalah atau DIM bahkan sudah selesai sejak 15 Mei 2023 dan sudah melibatkan semua stakeholder, mulai dari akademisi, berbagai komisi-komisi nasional, LSM, sampai masyarakat sipil. Dengan kata lain, rancangan undang-undang itu telah beres, tuntas, hingga ke titik koma. Kita tidak naif. Rancangan undang-undang PPRT memang tidak memiliki kepentingan para pemodal besar ataupun penguasa. Sebaliknya, dengan pengesahan rancangan undang-undang PPRT itu, barangkali kenyamanan mereka yang bakal terusik. Di sisi lain, keengganan DPR mengesahkan rancangan undang-undang PPRT juga memperkuat argumen bahwa DPR memang tidak ingin profesi PRT naik kelas. Padahal, sesungguhnya rancangan undang-undang PPRT akan membuat ekosistem kerja PRT menjadi lebih baik. Dengan undang-undang tersebut, industri-industri penyalur tenaga kerja baik dalam maupun luar negeri dipaksa berbenah total. Tidak hanya itu, rumah tangga di dalam negeri yang mempekerjakan PRT harus mau ikut berubah. Semua pemberi kerja harus taat pada pengaturan jam kerja, hari libur, dan hak-hak lainnya secara jelas. Rancangan undang-undang PPRT juga merupakan faktor penting untuk mencegah terus tingginya kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyebut kasus TPPO kebanyakan terjadi pada profesi PRT. Berkaca dari jumlah PRT tahun lalu yang mencapai sekitar 14 juta orang, baik yang bekerja di dalam maupun luar negeri, maka perlindungan mereka sangat krusial. Rancangan undang-undang PPRT ibarat instrumen untuk mentransformasi pola pikir masyarakat secara luas. Baik PRT maupun pemberi kerja memiliki peran sama untuk mengenyahkan gaya perbudakan modern yang masih lekat di profesi itu. Profesi PRT yang bermartabat seperti profesi lainnya di negara ini hanya bisa dicapai dengan perbaikan di kedua pihak.
Karena itu, DPR periode 2024-2029 tidak boleh melakukan kesalahan seperti pendahulunya. DPR yang dilantik hari ini harus bisa membuktikan komitmen mereka untuk terus berpihak kepada rakyat, bukan kepada penguasa atau pemodal. Salah satunya yang paling penting ialah jangan mencari-cari dalih lagi untuk terus menunda pengesahan rancangan undang-undang PPRT.